Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, ini mungkin semua orang mengalami hal ini ya, termasuk Ali, Masya Allah. Karena apa? Kita akan membahas tentang hati-hati menomorduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati kalimat awalnya. Jadi tanpa sadar gitu ya. Nah baik, untuk penjelasan yang pertama mohon kesediaannya Abi. Ini memang apa ya, cinta mungkin ya. Kalau misalnya cinta, benar-benar cinta, kita baru paham tuh. Kalau misalnya diingetin sama yang kita cintain, kok gak nelpon? Ya misalnya gitu kan. Kamu kok biasanya? Nah biasanya. Nah pada saat dia keluar dari kebiasaan, artinya sudah mendomerduakan orang yang dicintai, lari ke nomor yang dua gitu misalnya, kebiasaan itu. Nah Abi mohon penjelasannya nih Abi. Memang kadang-kadang tanpa sadar, bukan keinginan kita, karena kesibukan kita gitu kan, akhirnya kita menomorduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ilmunya Abi. Bismillah, izin Kiai, hayakumullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas di dalam Al-Quranul Karim, kalau sesungguhnya banyak orang yang mungkin bisa mencintai Allah tapi menyamakan cinta dia kepada Allah dengan sesuatu. Bahkan bisa saja orang itu mencintai sesuatu melebihkan daripada cintanya kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Berapa banyak di antara manusia yang menyamakan cintanya kepada Allah dengan sesuatu yang dicintainya? Apakah itu hartanya? Apakah itu jabatannya? Apakah itu hobinya? Ya, apakah itu pimpinannya? Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Silahkan Anda cintai siapa yang Anda cintai. Fa innahu mufariqatun. Tapi semua yang Anda cintai siap-siap. Apakah Anda meninggalkannya atau Anda ditinggalkannya? Seperti itu. Ya. Yang paling lebih bahaya lagi dengan mengatakan yang dicintai, yang dieluk-elukan di dunia ini, punten, bisa jadi menjerumuskan Anda di akhirat. Al-akhillau yawma idzin. Hari itu orang yang sangat dekat dengan Anda, yang Anda banggakan, yang Anda junjung tinggi. Yawma idzin apa? Ba'duhum li ba'din adu. Bisa jadi malah jadi musuh buat Anda. Bahkan dengan mengatakan bari itu melepaskan diri. Bukankah kelak di akhirat Allah katakan, wahai manusia semua kumpul dan kalian ikuti mana yang kalian sembah, yang kalian banggakan, yang kalian lulukan. Wahai pencinta harta, nih harta, silakan berangkat bersama harta. Wahai pencinta jabatan, itu jabatan yang kamu lulukan, silakan pergi bersama jabatan. Wahai pencinta api, karena menyembah api. Wahai pencinta berhala, karena menyembah berhala, silakan Anda berangkat ke sana. Maka siapa yang menyembahku tetap berada di hadapanku. Allahu Akbar. Maka punten, semuanya saat itu akan dikelompokkan bersama orang-orang yang dibanggakannya. Tapi ingat, tapi bagi mereka Al-Quran mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mereka sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Allah tidak dinomorduakan, bahkan tidak disamakan. Tapi Allah berada di atas segala-galanya. Allahu Akbar. Ini kalimatnya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika semuanya berada bersama dalam hatinya Allah Subhanahu Wa Taala, pasti hatinya berada dalam ketenangan. Hatinya berada dalam ketentraman, hatinya dalam keindahan. Karena apa? Karena dia sangat dekat dengan Allah. Buktinya apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memang seakan-akan mengatakan gini, yang penting Allah cinta sama saya, yang penting Allah cinta sama saya. Iya, yang penting Allah cinta kepada Anda, tapi buatlah Allah jatuh cinta kepada Anda dengan perbuatan yang Anda miliki. Jangan pernah mengatakan yang penting Allah cinta sama saya, tapi pantaskah Anda mendapatkan cinta Allah? Kalau pertanyaannya, jika seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa? Kalau ada yang bertanya, buktinya Allah cinta sama saya apa ya? Ini mungkin banyak ditanyakan. Bukti Allah mencintai Anda, satu, ini paling pentingnya. Ya, satu aja bang, gak usah nomor duanya. Yang penting itu. Ya. Bukti Allah untuk mencintai Anda, diantaranya adalah hadis Rasulullah. Idza ahabballahul abdu ista'malah. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan keinginan kepada hamba tersebut untuk selalu melakukan amal soleh. Tiba-tiba malam hari bangun, tahajud. Tiba-tiba ada keinginan baca Quran, senang baca Quran. Tiba-tiba ingin duduk di majelis ta'lim, iya. Tiba-tiba ingin nonton tausiah. Kenapa? Siapa yang telah menggerakkan hati Anda untuk melakukan amal soleh? Jawabannya Allah. Kenapa? Karena Allah cinta Anda. Itulah dia.
Idza ahabballahu al-'abdu ista'malah. Dan punten, tiba-tiba senang banget dalam membuktikan cintanya kepada Allah. Salat saja ditunggu. Sebelum adzan saja sudah siap-siap. Kita pun rindu sama adzan itu kalau Ramadan. Maghrib yang ditunggu. Iya. Begitu maghrib ditunggu, tapi jujur saja ketika maghrib yang ditunggu, kita itu mau senang sholatnya apa mau makannya, mungkin itu digambarkannya. Maka buktikan cinta kita kepada Allah dengan secara cepat menjalankan apapun yang Allah perintahkan dan Allah ajak. Kenapa? Karena itu semuanya kebaikan buat kita semuanya. Ini salah satu daripada pembuktian cinta kita kepada Allah dan tidak menomorduakan dan menyamakan cinta kita dengan Allah dengan siapapun dan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, Masya Allah ya. Kalau Allah udah cinta sama kita, digerakin hati kita untuk mendekati Allah pastinya ya. Baik Kiai, kadang-kadang kan nggak sadar nih Kiai ini gitu nih. Lagi apa ya? Kagak ada niatan gitu Kiai mau nomor duai. Mungkin lagi apa ya, lagi nanggung. Itu nggak boleh juga ya kata kalimat nanggung. Tapi sering banget, aduh lagi nanggung nih gitu. Takut ntar nggak khusuk. Mendingan selesaiin dulu deh urusan ini gitu. Nah ini gimana Kiai? Inilah nilai iman yang fundamental dalam kehidupan kita umat Islam. Sebab dikatakan iman itu iqrarum bil lisan, tasdiqum bi qalbi wa af'alu bi arkan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, lalu ditindaklanjuti dengan perbuatan amal-amal soleh. Maka kualitas cinta, kualitas iman orang pun berbeda-beda. Ada orang yang beriman cuma di mulut saja. Oh, mulutnya mah fasih. Tapi hatinya tidak mengakui. Ada lagi orang yang beriman di mulut, di hati tidak mengakui, perbuatannya mengingkari. Ini pun iman yang tidak sempurna. Iman itu satu kesatuan. Diucapkan dengan mulut, dengan lidah, diyakini dengan hati, dan diikuti dengan perbuatan. Yang terjadi sekarang kan menomorduakan. Mulutnya hamba Tuhan, perbuatannya hamba kekuasaan. Ya Allah. Ini yang terjadi. Karena itu cinta kepada Allah sumber iman yang menyelamatkan sesungguhnya. Baik kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat. Ini soal akidah, maka itu sangat penting. Beginilah, saudara, iman yang ada pada diri kita harus murni tanpa terkontaminasi. Sebab iman itu tempat nyantolnya berbagai macam amal-amal kebaikan kita. Dengan bahasa yang gampang, mudah-mudahan lebih baik amal kebaikannya dikit tapi imannya benar, tidak menduakan Allah, daripada amalnya banyak tapi menyekutukan Allah. Idealnya seorang muslim imannya benar, amal kebaikannya banyak. Tapi bagaimanapun banyaknya amal kebaikan seseorang, kalau imannya menyekutukan Allah, itu amalan gak ada tempat dia nyantol. Amalnya nguap, ngawang, sia-sia. Mungkin saja yang didapat cuma ketenaran di dunia. Tapi soal imannya jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita beralih kemudian Wan Ali. Menyekutukan Allah ini ada yang jelas terang-terangan, zohar. Ada yang khafi. Yang zohar itu yang terang-terangan, menduakan Allah itu hati mengakui ada Allah, tapi karena mau kaya, tuyul dipiara Misalnya, ini jelas terang-terangan. Nyembah gunung, nyembah patung. Itu menyekutukan Allah yang terang-terangan. Nah, masalahnya banyak di antara kita umat Islam yang tidak sadar terjebak kepada syirik-syirik khafi.
yang tadi Wan Ali sampaikan, apa itu berupa hobi, apa itu berupa hal-hal yang lain tanpa disengaja, padahal sudah tergelincir kepada syirik khafi. Syirik khafi itu saudara, syirik yang terselubung, samar, remeng-remeng. Ini kalau nggak hati-hati, membakar seluruh amal-amal kebaikan. Sayang-sayang. Syirik khafi ini tanpa disadari kadang-kadang tuh. Misalnya yang sekarang lagi waduh, saya habis miara tanaman janda bolong. Harganya mahal itu. Saya habis nanam tanaman hias, rezeki saya lancar. Ini syirik khafi nih. Bahwa semua itu datang dari Allah. Iya, hobi silakan. Iya. Tapi jangan sampai, hati-hatilah kita, jangan sampai terjebak kepada syirik khafi. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, makasih Kiai, makasih Abi. Ya Allah tuh ya. Ke cincin, oh di gara-gara cincin saya ngerejekeni. Ya Masya Allah ya, ibadahnya udah bagus, semuanya udah bagus, mudah-mudahan hati kita juga terhindar dari syirik ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa saat lagi siapkan Al-Qurannya, karena kita akan bertemu dengan Ustadz Syam, ngaji bersama Ustadz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.